Baiklah, kita masuk ke sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Bagi peserta yang mau bertanya langsung kepada Ustadz, bisa menekan tombol raise hand atau melalui chat nanti akan kami bacakan. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya langsung kepada Ustadznya atau melalui chat? Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Iya. Oh iya. Ada yang mau bertanya, Ustadz? Yes. Ustadz, mohon pencerahannya. Bagaimana menjadikan diri ini menjadi hamba yang benar-benar yakin akan sifat-sifat Allah yang sudah Allah jelaskan tadi? Ya, saya yakin kenapa bertanya seperti ini, ya tidak terlepas dari pengalaman yang sudah dilakukan ya tentunya ya. Maunya saya ingin menjadi hamba Allah yang meyakini Allah itu al-mu'min misalnya. Ya. Tapi kok kondisinya begini dan seterusnya. Ya. Oleh karena itu ya nggak usah terlalu disibukkan oleh satu target yang sempurna banget ya, memahami Allah, memahami implementasi ya, pelaksanaan alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim, kepikiran itu aja ya. Ya akhirnya dampaknya aduh susah banget ya. Ya akhirnya malah putus asa. Nggak usah begitu, yang penting ya, berusaha saja, berusaha ya. Mungkin dalam satu waktu nggak sesuai dengan usahanya, coba lagi. Maka saya yakin siapa yang terus dalam keadaan seperti ini, ya, saya yakin Allah sudah menilainya sebagai hamba yang betul-betul melaksanakan nilai-nilai di balik Asmaul Husna itu. Ya. Ya, cuma bagaimana akan berusaha kalau manusia itu sendiri ya, tidak memiliki pemahaman yang utuh tentang Asmaul Husna. Ya. Ya. Jadi harus punya pemahaman yang utuh, karena belajar Asmaul Husna yang mana saja akan memaksa kita harus belajar Al-Quran. Ya. Ya, karena yang mengenalkan dirinya sebagai Al-Mu'min, Al-Muhaimin, ya, atau Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Allah. Ya. Sehingga untuk mengetahuinya harus dengan Allah. Ya. Sehingga ya, mempelajari itu akan membuat kita mengenal jalan-jalannya, ya, target-targetnya, perjalanan destinasinya. Ya. Oh, mau ke Bandung nih harus lewat sini, dan seterusnya. Ya. Ya begitulah pentingnya mempelajari Asmaul Husna, akan membuat kita ya, mengetahui arah-arah yang harus kita lakukan. Ya. Setelah itu proseslah melakukannya, ya maka seberapa besar, seberapa jauh kita bisa menerapkannya, insya Allah itu sudah diapresiasi oleh Allah. Jadi nggak usah terlalu berpikir sampai seberapa persen ya. Jadi terlalu sibuk dengan
target-target definitif ya. Sementara apa nggak ya tentu manusia nggak akan pernah merasa sempurna ya. Ketika nggak merasa sempurna jadi putus asa atau jadi membuat penilaian-penilaian yang tidak baik. Wah berarti berat ya, berarti susah ya. Wah kalau udah ngomong begitu ini udah tanda-tanda ini mau nyerah. Ya. Udah kerjain aja. Ya. Al-mu'min dengan arti aman. Allah menjanjikan agar aman kita melakukan ini. Ya udah lakukan ini, lakukan itu. Ya. Kalau banyak istighfar berarti bukti kamu meyakini Allah al-mu'min dengan makna al-aman. Kalau kamu apa yang dijelaskan, kalau kamu selalu membaca ayatul kursi dan akhir al-baqarah berarti itu bukti bahwa kamu yakini al-mu'min. Ya. Al-mu'min dari iman. Ya, apa saja yang dijanjikan oleh Allah kita usahakan sebagai bukti bahwa saya meyakini pasti Allah benar dalam janji. Ya. Contoh seperti itu. Ya. Ini berlaku juga orang yang ingin menjadikan dirinya sesuai dengan Al-Quran. Ya. Ini nggak akan pernah habis ya. Yang sudah katanya hafal 30 juz, yang sudah paham ini paham itu, jangan dikira dia merasa wah diri saya udah baik, diri saya sempurna. Enggak. Masih ada kurang dari sini. Jadi yang penting usaha. Ya. Yang penting Allah lihat kita hari ini, Masya Allah, hari ini sudah sabar mendengar kajian. Satu poin sendiri dari Allah. Ya. Walaupun tidak mustahil habis mendengar kajian, ya, baru juga 2-3 jam udah lupa. Apa itu tadi ya? Ini maksud Al-Qudus ya. Tapi Allah insya Allah nggak akan menyanyiakan. Ya. Memang lupa, insya Allah besok ngaji lagi, ingat ya, diingetin lagi ya. Lupa lagi, diingetin lagi. Memang begitu Al-Quran ya. Bukankah Rasulullah mengatakan la hiya syaddu tafallutan minal ibili min uqliha ya. Quran itu memang mudah lupa ya apanya saja ya. Dihafalnya mudah lupa, dikaji tafsirnya juga lupa juga ya. Tapi kalau ngaji terus insya Allah, karena ciri khasnya Al-Quran itu ya, pengulangan ya. Istilahnya mutasyabiham mathani ya. Allah nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabiham mathani ya. Ada kemiripan pengulangan, dari situlah nanti insya Allah menjadi semacam aksiomatik ya, badahiyat ya, otomatis mendengar al-mu'min, oh itu maksudnya mendengar Allah as-salam, itu maksudnya ya. Bukankah setiap hari kita mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam baraka rabbana ya dzal jalali wal ikram. Oh gini maksudnya dan seterusnya. Ya, insya Allah berusahalah semaksimal mungkin, hasilnya terserah Allah. Ya. Mau disebut oleh Allah berhasil 50%, 60%, 70%, Allah Maha tahu insya Allah usaha-usaha kita. Allahu a'lam. Ya, jazakallah Ustaz. Ada yang mau bertanya langsung Ustaz? Ibu Paramita, silakan. Silakan Ibu Paramita. Ya. Ya, alhamdulillah, jazakallah khair Bu MC ya. Alhamdulillah Ustadz juga sehat walafiat, insyaallah bersama keluarga senantiasa ya Ustadz, barokah, amin.
Baik Ustadz, saya mau bertanya. Ini kan tentang kajian Ma'rifatullah, tentang akidah ya Ustadz. Ini adalah materi yang berat insya Allah. Dan tadi Ustadz menyampaikan dari pemahaman ini harus melahirkan akhlak dan sikap gitu. Yang saya mau tanyakan begini Ustadz, saat ini marak ada satu kajian ya, kalau saya nggak sebut nama, dari seorang Gus gitu Ustadz. Dan saya pribadi memahami bahwa mungkin beliau pemahamannya atau mencoba memahami umat gitu ya dengan memudahkan gitu ya, memudahkan karena begini Ustadz, salah satu apa yang beliau sampaikan seperti misalkan dalam berislam kita harus senantiasa terlihat bahagia gitu karena Islam membahagiakan. Kemudian tentang sholat, kita harus bersyukur bahwa kita ini sudah diizinkan Allah untuk sholat gitu. Kemudian tentang bersedekah, nggak perlu khusus bersedekah. Kalau belanja kita lebihkan saja sudah bersedekah. Terus kemudian tentang bertaubat misalkan ya, tentang amalan taubat juga tidak perlu khususan seperti beristighfar dan seterusnya karena Allah Maha tahu gitu. Jadi artinya apa yang beliau coba sampaikan itu bahwa Allah itu sudah ya tadi mungkin sudah menjamin gitu ya keamanan keselamatan dari setiap hambanya yang bersyukur, yang berhusnuzon begitu ya dengan Allah. Tetapi kemudian melahirkan sikap yang sangat husnuzon seperti itu gitu ya dan terkesan dalam amalannya juga memudahkan, itu gimana Ustaz? Apakah itu akhlak atau sikap yang sudah benar atau bisa dibenarkan gitu Ustaz? Mohon ilmunya Ustaz dan arahannya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair Ustaz. Iya, memang Islam ini kalau dipahami dengan versi manusia, ya, memang sangat mungkin ya melahirkan pemahaman A, pemahaman B, pemahaman C dan seterusnya. Ya, karena itu Rasulullah mengingatkan ma'ana alaihi wa ashabi. Ya, pahamilah Al-Quran ini atau Islam ini seperti yang aku jelaskan dan yang dijelaskan oleh para sahabat. Ya. Jadi ini harus menjadi sebuah akidah. Ya. Ma'ana alaihi wa ashabi ini sebetulnya sesuatu yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Allah itu mengingatkan kepada manusia agar istilahnya jangan pernah memahami Al-Quran ini ya, hanya dengan atau mengandalkan versi yang lain ya, harus mengikuti Rasulullah. Sehingga ayat-ayatnya itu ada yang bunyinya begini, atiullaha wa rasulahu ya. Ada atiullaha war rasul, ada atiullaha wa atiur rasul ya. Ada atiur rasul saja, wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiur rasul ya. Ada atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum ya. Ini sampai bervariasi seperti ini, kesimpulan akhirnya adalah jangan pahami Al-Quran ini dengan versinya. Ya. Pahamilah dengan versi Rasulullah dan versi ulama. Ya. Ulama paling senior itu ya para sahabat. Ya. Yang disebut dengan wa ulil amri minkum, sebagian tafsirnya adalah para ulama. Maka siapa yang tidak melaksanakan SOP ini memang ya, tidak mustahil memang menghasilkan pemahaman-pemahaman yang aneh ya. Walaupun kadang-kadang keanehannya itu manusia nunggu waktu ya. Padahal kalau sudah punya pegangan bisa sekarang juga ya. Bisa sekarang juga. Misalnya kamu bersedekah ya ini ya 100.000 ya, ntar lagi jadi 1 juta loh, ntar lagi jadi 1 juta loh. Ya. Kamu nggak percaya, kafir kamu. Oh ini 100.000. Bisa 100.000 mikirnya, besok kali 1 juta. Oh sepekan lagi lah 1 juta. Seminggu lagi 1 juta. Ya. Semua pada yakin. Ya. 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 Dari awal itu ketika saya ditanya-tanya itu selalu saya tegas saya tolak. Ya. Ya, enggak benar itu, enggak benar itu. Ya.
memang itu benar, tapi cara pemahamannya bukan kemudian besok atau 1 pekan kemudian kita jadi harus nunggu-nunggu. Lagi 1 juta nih, lagi jadi 1 juta nih, ya bukan begitu pemahamannya. Ya, bersedekah yakin setelah itu terserah Allah. Ya. Kamu punya apa ini? Punya motor, mau nggak infak? Bentar lagi jadi mobil, bentar lagi jadi mobil. Ya. Ini kan pemahaman nggak sesuai dengan Allah wa Rasul. Ya. Masih aja ya, terbawa. Setelah sekian waktu baru rame-rame ini nggak benar, ini nggak benar ya. Ya, jadi segala sesuatu yang nggak sesuai dengan pemahaman aslinya, ya cepat atau lambat nanti kamu jadi nyesel ya. Jadi hindarkan. Ya sama itu wabil khusus dalam Al-Quran itu. Dalam pengal-Quranan itu rame sekali itu. Ngapain sih pakai dihafal-hafal, ngapain sih pakai dibaca-baca, ini itu amalin gitu ya. Ini menyesatkan sekali ya. Kalau nggak percaya bahwa ini menyesatkan, ya paling tidak akan terbukti nanti di kuburnya ya. Di kuburnya ya punya andalan amal solehnya nggak banyak ya. Karena masing-masing Al-Quran itu amal soleh ya, membacanya amal soleh tersendiri, menghafal jadi amal soleh yang lain lagi, menghadiri kajiannya amal soleh tersendiri ya, tadabbur jadi amal soleh tersendiri, mengajarkannya amal soleh sendiri ya. Itu bukan menjadi satu rangkaian yang satu. Kalau mengamalkan dia otomatis dianggap beramal soleh, membaca menghafal nggak bisa begitu ya. Masing-masing itu ada amal solehnya, yaitulah ke Maha Rahman dan Rahim Allah kepada hamba-hambanya dari Al-Quran. Saya kira itu insya Allah penjelasannya Allah. Atau di sisi lain memang Rasulullah mengatakan gini ya, bahwa salah satu fenomena akhir zaman ya, qalla fuqaha'ukum wa kathura fuqaha'ukum. Kamu akan menghadapi sebuah masa ya yang betul-betul alim itu sedikit ya. Yang betul-betul yang betul-betul alim itu sedikit, yang pintar ngomong banyak. Ya. Kan ada yang ngomong begini, habisnya yang ulama-ulama yang benar nggak nongol sih di medsos. Ya. Itu kan dampak medsos semua kan. Ya. Tapi ternyata memang ujian tetap ujian. Ya. Kadang-kadang ulama yang benar udah banyak kok. Di IG-nya udah ada, di FB-nya juga ada, di YouTube-nya juga ada. Tapi karena ujian, walaupun ada juga belum tentu diakses. Ya. Tapi giliran yang khutbah hukum cuma pintar ngomong, ya, nggak memiliki cara pola pemahaman Al-Quran sesuai dengan Rasulullah dan para sahabat, yang nggak miliki itu malah pada nyukain itu. Ya. Jadi jangan sampai manusia terjerumus kepada fitnah khalif tu'raf istilahnya. Senengnya itu yang beda-beda melulu gitu. Kalau yang standar-standar malah nggak seneng. Ya, itu kan jadi beda itu. Yakin nggak? Nih 100.000 kamu keluarin jadi 1 juta nih. Ya, yakin nggak? Ya memang yakin. Tapi kalau memahaminya ya besok, pekan depan, nah itu yang nggak sesuai. Jadi manusia senang yang gitu-gitu. Akhirnya wah jutaan manusia ya. Cenderung kepada hal-hal seperti itu setelah sekian tahun baru ternyata salah ya, ternyata ini salah satu penjelasan Rasulullah ya, saya di zamanun qalla fuqaha'ukum, sedikit orang yang
memiliki pemahaman yang betul-betul sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini berlaku di mana saja, ya. Ya, sebutlah di kalangan Nahdiyin misalnya, ya, di orang-orang yang berlindung di Jamiah Nahdlatul Ulama, itu yang benar-benar nggak populer sama sekali. Yang aneh-aneh malah populer. Ya, yang betul-betul istilahnya ngajak kepada yang benar, sama juga ya. Oleh jamaahnya sendiri juga nggak digubris. Ya. Itu kalau ngajak yang aneh-aneh, ya, ya. Termasuk yang aneh-aneh itu adalah yang sifatnya juz'iyah, yang sifatnya parsial. Ya, ya, ya. Sebetulnya orang yang ingin memberi pemahaman bahwa Islam itu punya manhaj ekonomi, ya, sehingga dari A sampai Z hanya bahas masalah ekonomi saja, ya, sehingga orang memahami, oh berarti nggak penting tuh tilawah, nggak penting tuh qiyamul lail, nggak penting gitu, yang penting gimana ini ekonomi umat bisa, ya, itu juga akan membawa pada kondisi yang nggak benar, ya. Walaupun kalau ada orang memang bisanya seperti itu, ya yang lain diakses juga, ya. Oh, dari Ustadz ini pemahaman tentang Islam ekonomi, dari Ustadz B pemahaman Islam dan politik, Islam dengan interaksi dengan Al-Quran, Islam dengan sirah, ya harus diakses semua, ya. Jangan hanya satu saja diakses sehingga mengira bahwa Islam itu dengan sistem ekonomi udah semuanya beres, ya. Bisa begitu. Islam dengan apa istilahnya bersih hati, semuanya udah beres, nggak bisa begitu, ya. Ya, bisa jadi sebuah pemokusan itu supaya menghasilkan pemahaman yang utuh di sub bidangnya itu, ya. Pemahaman yang utuh, tapi jangan ditinggalkan yang lain, ya. Akan buat orang menyesal, ya. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustadz atas jawaban dari pertanyaannya. Bisa nambah satu atau mau langsung ditutup, Ustadz? Ya, nambah satu boleh. Melalui chat ya, Ustadz? Ya, silakan. Assalamualaikum, Ustadz. Ibadah dan sedekah dan lain-lain semangat seperti di bulan Ramadan. Mohon pencerahannya, Ustadz. Jazakallah khair. Di bulan Ramadan itu kita berulang-ulang diingatkan dengan poin namanya imanan wahtisaban, ya. Bersedekahlah karena semangatmu mengikuti perintah Allah, semangatmu mencintai Allah, semangatmu ingin diridhai oleh Allah. Ihtisaban, bersedekahlah karena kamu yakin yang kamu sedekahi itu adalah milikmu. Yang kamu makan belum tentu menjadi milikmu. Bersedekahlah karena kamu nanti akan dilindungi di Allah. Bukankah Rasulullah mengatakan al-mu'minu fi dhilli shadaqatihi. Ihtisaban itu pokoknya segala janji-janji balasan yang kita yakini ihtisaban. Ya. Maka kalau Ramadan kita mendasari amal kita yang nggak sedekah saja, yang lain juga, ya. Ihtisaban insya Allah, ya. Ya, di luar Ramadan pun ini masih berlaku, imanan wahtisaban itu masih berlaku. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi itu juga masih berlaku. Kalau kamu bersedekah itu akan juga menghasilkan ampunan, ya. Bukankah Allah mengatakan di akhir surat At-Taghabun, wa aqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum, ya. Jangan dikira mendapat ampunan itu hanya lewat astagfirullah, astagfirullah. Mencari ampunan lewat sedekah, cari ampunan lewat menuntut menambah ilmu, ya. Ini juga menghasilkan ampunan, ya. Ya, kalau itu semangatmu, insya Allah
nggak mungkin berhenti bersedekah hanya karena datangnya bulan Syawal, apalagi Dzulhijjah dan seterusnya. Tapi kalau dari awal ngomongnya, kenapa bersedekah? Mumpung di bulan Ramadan. Ingatnya Ramadannya aja, imanan wa ihtisaban wa maghfiratannya ini nggak diingat ya. Memang nggak boleh ngomong gitu, ya boleh kalau sebelumnya kamu sudah sukses ya. Jadi kalau sudah sukses dengan imanan wa ihtisaban wa maghfiratan, mumpung bulan Ramadan saya tingkatkan lagi. Gitu. Selesai Ramadan tidak akan saya putus karena saya ingin imanan wa ihtisaban wa maghfiratan. Tapi kalau berimannya man soma ya Ramadanan misalnya. Puasa Ramadan kan mumpung bulan Ramadan. Ya. Semuanya mumpung bulan Ramadan. Kenapa kamu qiyamul lail mumpung Ramadan? Ya. Jadi jangan sampai ya ditinggalkan semangat imanan wa ihtisaban wa maghfiratan. Ya. Ramadan sendiri tidak salah ya, karena itu memang karunia dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi engkau akan ketinggalan amal-amal kalau kamu hanya memahami Ramadanan saja, imanannya enggak, ihtisabannya enggak, maghfiratannya enggak. Padahal Ramadannya memang hanya 30 hari atau 29 hari, tapi imanan wa ihtisaban wa maghfiratan berlaku sepanjang tahun, berlaku sepanjang hidup kita. Apa iya kita tega menghentikan amal-amal hanya karena Ramadanan saja dan sekarang sudah berakhir Ramadan. Ya. Jadi fikrah ini harus selalu ada. Ya. Adapun dalam pelaksanaannya cuma 25%, 50%, 75%. Allah Maha tahu lah ya. Ya, si fulan ini memang belum bisa seperti Ramadan. Oh, karena kesehatannya si fulan ini belum bisa seperti ini. Oh ya, karena dia punya kesibukan yang lain. Dia cuma bisa 20%. Kenapa? Karena dia sibuk dengan mungkin pengajaran terhadap manusia yang lain. Tapi fitrahnya tetap ada. Ya. Sehingga tidak berada dalam posisi nol dalam amal-amal Ramadan. Ya. Sehingga para ulama mengatakan sebetulnya sah-sah aja seorang mumpung Ramadan jadi infak banyak, mumpung Ramadan tilawah banyak. Kenapa? Karena fi mausimihi katanya ya. Karena itu memang lagi musimnya ya. Ibarat sekarang lagu banyak di mana-mana mangga ya wajar juga musimnya. Ya. Nanti kalau sudah nggak selesai musimnya ya memang mangga ada aja cuma sedikit harganya mahal. Ya. Yang bahaya itu udah musimnya masih juga nggak bersedekah, nggak tilawah, nggak qiyam, itu lebih bahaya lah. Ya, begitu insya Allah. Jazakallah Ustadz. Baiklah, alhamdulillah. Sebelum kita menutup acara kajian tafsir di pagi hari ini, baiknya kita mendengarkan doa penutup yang akan dibacakan oleh Ustadz, oleh gurunda kita, Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf, LC Al-Hafiz. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna abidik wa abidik wa imaik nawasina biyadik. ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا ودواء أسقامنا يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.